Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maria Susantiwatu dengan NPM 411-221-00026. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan 2 poin, yaitu yang pertama poin pertama yaitu tips dan trik membuat surat lamaran yang baik, dan yang kedua adalah tips dan trik tidak gugup saat diwawancara. Sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi kuis pertemuan 13 kecakapan interpersonal. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam poin pertama, yaitu tips dan trik membuat surat lamaran yang baik. Yang pertama itu adalah tata bahasa yang baik dan benar. Jadi kita sebagai pelamar harus menggunakan tata bahasa yang baik dan benar, di mana di dalam ini kita dapat membuat, yaitu kita dapat menggunakan bahasa yang formal dan kita dapat menghindari kesalahan ejaan dalam bahasa tersebut atau dalam kata-kata di dalam surat tersebut. Lalu pastikan tidak ada typo atau kalimat yang membingungkan saat akan dibaca oleh HRD yang akan mewawancarai kita. Yang kedua itu ada struktur yang jelas. Dalam surat yang kita buat itu, kita harus menggunakan struktur yang jelas, yaitu struktur yang jelas itu kan isinya ada 3 ya, yaitu ada pembukaan, isi, dan juga penutup. Dimana itu pembukaan itu kita bisa dapat menuliskan tujuan surat, posisi yang akan dilamar, lalu referensi lowongan. Lalu dalam isi kita dapat memaparkan kelebihan dan pengalaman kita, lalu kemampuan yang relevan dengan posisi yang akan kita lamar. Lalu di dalam penutup itu kita dapat menyatakan harapan kita untuk diterima, untuk diwawancarai dalam posisi yang kita lamar, dan sertakan juga ucapan terima kasih. Menurut saya, kalau kita sudah memenuhi pembukaan, isi, dan penutup yang jelas, itu sudah dapat memenuhi juga kriteria dari HRD-nya, karena itu juga bisa menyertakan nilai tambah kita. Lalu yang ketiga itu tunjukkan nilai tambah. Di sini dimaksudkan dengan tunjukkan nilai tambah itu dalam surat itu kita dapat memaparkan seperti kelebihan kita, lalu portofolio yang mungkin bisa kita yang mungkin bisa kita taruh dalam surat itu. Tunjukkan nilai tambah ini kan misalnya kita memaparkan keahlian atau pencapaian yang mungkin relevan dengan posisi yang akan kita lamar sehingga meningkatkan nilai tambah kita. Lalu personalisasi surat. Personalisasi surat itu di sini dimaksudkan kita sebagai penulis itu jangan menggunakan template sepenuhnya. Jadi kita bisa terinspirasi dari template ini, tapi kita juga harus menyesuaikan surat ini ke perusahaan yang akan kita lamar. Misalnya kita menirukan template perusahaan ke perusahaan migas, tapi yang akan kita lamar ke perusahaan telekomunikasi seperti Telkom, maka kita harus menyesuaikan. Ada beberapa di template yang tidak perlu kita ikuti. Jadi isi dalam surat itu kita harus menyesuaikan dengan perusahaan yang akan kita tuju. Lalu penampilan surat. Penampilan surat di sini sangat penting, di mana penampilan surat ini adalah hal yang akan dinilai pertama kali oleh HRD. Jadi dalam penampilan surat ini kita bisa mencantumkan misalnya font surat ini rapi dengan font standar seperti ya yang sering kita pakai itu kan Times New Roman dengan ukuran 12 begitu. Lalu tidak terlalu panjang, karena menurut saya surat yang baik itu adalah surat yang cukup 1 halaman. Lalu kita juga bisa mencantumkan lampiran yang relevan dalam surat tersebut seperti tadi yang sudah saya bahas, di mana dalam lampiran ini kita bisa menyertakan CV, portofolio kita, lalu ada dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan posisi yang akan kita lamar.
Begitu. Begitu adalah tips dan trik menulis surat lamaran yang baik dan benar. Lalu yang kedua ini kita akan masuk ke tips dan trik agar tidak gugup dalam wawancara. Yang pertama itu adalah persiapan yang matang. Persiapan yang matang di sini kita bisa mengkaji dua, yaitu kita bisa mempelajari informasi tentang perusahaan, posisi yang akan dilamar, dan tanggung jawabnya atau job description-nya. Lalu kita bisa nih menyiapkan jawaban untuk pertanyaan yang relevan dengan apa yang kita kaji. Misalnya kan kalau di HRD yang akan mewawancarai kita itu kan pasti di awalnya kita bisa ditanya ceritakan tentang diri Anda. Maka kita bisa mempersiapkan hal itu lebih dini agar saat ditanya hal seperti itu kita tidak gugup. Lalu latihan wawancara. Latihan wawancara ini kita bisa melakukan dengan teman ataupun kita bisa melakukan merekam diri sendiri saat kita melakukan latihan tersebut. Lalu ada manajemen waktu. Manajemen waktu ini bertujuan untuk agar kita tuh bisa manage nih saat kita akan diwawancara, kita masih bisa punya waktu untuk merelaksasi diri agar tidak gugup. Misalnya kalau kita diwawancara secara online melalui via Zoom atau via Gmeet, maka kita akan latihan dulu nih sebelumnya. Atau misalnya kita diwawancarai secara offline di kantor ofisialnya perusahaan yang akan kita lamar, maka kita bisa datang 30 menit atau 15 menit sebelum diwawancara. Karena kita bisa menyesuaikan diri dengan tempat tersebut, lalu kita akan mempunyai waktu untuk lebih rileks. Karena kalau kita terburu-buru maka itu juga akan berpengaruh kepada proses wawancara nanti gitu. Lalu ada perhatikan penampilan. Karena HRD ini yang mereka nilai ini kan awal-awal penampilan kita ya. Maka dari itu kita bisa kalau misalnya dalam konteks untuk diwawancara itu kita bisa mengenakan pakaian yang formal yang mungkin bisa terkesan profesional di mata HRD. Misalnya kita mengenakan celana kain dan kemeja, itu adalah perpaduan yang menurut saya cocok untuk dipakai saat kita akan diwawancara. Lalu tetap berpikiran positif. Menurut saya berpikiran positif ini adalah kunci agar kita sukses wawancara. Karena dengan kita berpikir positif, maka kita bisa mengalihkan diri dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi. Maka kita bisa memfokuskan kepercayaan diri kita dan bisa menjawab bagaimana pertanyaan-pertanyaan dari HRD sehingga kita bisa bahasanya tuh bisa menjadi solusi bagi perusahaan tersebut. Lalu ada teknik relaksasi. Di sini itu kita bisa menggunakan atau mempraktekannya itu dengan misalnya ambil nafas sebelum wawancara agar kita bisa lebih rileks dan bisa lebih santai. Sekian menurut saya itu adalah tips dan trik bagaimana menulis surat lamaran yang baik dan bagaimana wawancara yang baik. Menurut saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.